ya. Untuk kisi-kisi nomor 1 atau soal nomor 1 ini kaitannya adalah tentang kelas 7 semester 1, yaitu bab unsur senyawa dan campuran. Nah, kalian ini nanti bakal disajikan gambar unsur atau beberapa molekul unsur dan beberapa molekul senyawa. Nanti kalian diminta untuk menentukan apa sih atau yang mana sih dari keempat gambar itu yang termasuk ke dalam molekul unsur dan yang mana yang termasuk ke dalam molekul senyawa. Gitu ya. Untuk kelas Maroko, Qatar, Kuwait harusnya udah paham. Masih perlu pertanyaan nggak untuk kelas lainnya? Paham tentang atau kebayang nanti soalnya kayak gimana? Nah, kebayang? Belum kebayang lagi. Belum kebayang. Oke, nanti bakal ada 4 gambar. Gambarnya itu sebenarnya adalah gambar ikatan kimia. Ikatan kimia dari beberapa molekul ya. Ada contohnya adalah gambarnya kayak gini misalkan. Ada 2 gambar misalkan. Gambar 1 adalah OO, gambar 2 adalah H-nya ada 2 terus O. Nah, Ibu tanya, yang mana yang merupakan molekul unsur, yang mana yang merupakan molekul senyawa? Ingat, nah, molekul unsur itu hanya terdiri atas satu jenis unsur. Unsurnya cuma satu, tapi jumlah atomnya bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau molekul senyawa terdiri atas gabungan beberapa unsur. Berarti yang mana yang senyawa, yang mana yang unsur? Senyawa 2, unsur 1, Bu. Senyawanya 2, unsurnya 1. Kayak gitu. Jadi nanti akan ada soal yang gambarnya kayak gini ya. Gambarnya itu adalah ikatan dari molekul atom atau unsur-unsur tertentu. Ada 4. Kalau di sini Bu tampilin cuma 2 buat latihannya. Yang lain kebayang? Paham? Bisa ya? Bayang, Bu. Oke, yang lain? Bisa ya? Bisa kita next ke nomor 2? Bisa, Ibu. Oke, nomor 2 masih di kelas 7 semester 1 tentang organisasi kehidupan. Ingat kan ya, organisasi kehidupan yang kalian itu mengurutkan dari bagian terkecil dari makhluk hidup yaitu sel sampai dengan organisme atau bagian paling sempurnanya atau paling kompleksnya ya. Terus bedanya lagi adalah nanti bakal disajikan gambar. Jadi akan ada gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini nih. Ibu tampilin gambarnya ya. Kalian dikasih gambar organel sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Lalu kalian diminta untuk menentukan bagian mana sih atau gambar bagian yang diinginkan di soal itu ditunjukkan sama nomor dan huruf apa. Gitu ya. Misalkan contohnya adalah tunjukkan bagian pada sel yang berfungsi untuk mengatur segala kegiatan sel. Berarti ada di nomor berapa dan huruf apa? 4, Bu. Kalau yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel itu siapa? Nukleus. Nukleus itu di nomor berapa? Nukleus itu apa? Nomor 6. Iya. Nomor 6. Nomor 4 itu adalah membran intinya ya, bukan intinya. Intinya ada di nomor 6-nya ya. Berarti ada di nomor 6 dan huruf apa? P. Gitu ya. Terus kalau bagian dari sel itu contoh soalnya. Contoh soal lainnya adalah sama juga. Misalkan kalian diminta untuk tentukan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi. Berarti ada di gambar nomor dan huruf. Ingat, energi dibentuk di mitokondria ya. Mitokondria tuh matriks yang bentuknya kayak gini nih, kayak kacang merah, terus ada
Matriksnya ada meliuk-liuknya, itu ada di gambar nomor 8 kalau di sel hewan, dan ada di huruf S kalau di sel tumbuhan ya. Kalian hafalkan dari sekarang nih, dicari gambar catatannya, dibuka lagi, terus kalian pahami beberapa organel sel yang harus kalian tahu fungsi, letak maupun kegunaannya gitu ya, ataupun fungsi yang sama aja. Paham nomor 1 sampai nomor 2 nggak ada masalah ya? Ada pertanyaan? Insyaallah, Bu. Insyaallah ya. Oke, Ibu next ke nomor 3. Nomor 3, ini kalian disajikan tabel, berarti nanti di soal ada tabel dari perubahan warna kertas lakmus ya. Kalian diminta untuk menentukan nih dari tabel tersebut, dari informasi yang ada di tabel, yang mana yang merupakan larutan yang bersifat asam, basah, sama garamnya ya. Ingat nah, kalau larutan itu bersifat asam, maka kertas lakmusnya warnanya bakal kayak gimana? Warna merah. Ya, ingat lakmus itu kan ada 2 warna, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau pada asam ini dia dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan kalau pada basa dia dapat membirukan kertas lakmus merah. Jadi kalau asam merah semua, basa biru semua, sedangkan netral warnanya tetap merah, biru tetap biru ya. Jangan lupa, tinggal dicocokin aja, dipahami dan diteliti ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang materi suhu. Jadi kalian bakal disajikan gambar perbandingan antara suhu pada termometer X, berarti ini termometernya nggak diketahui nih, ini termometer apa, dan suhu pada termometer yang kalian udah tahu nih, antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin. Nah, habis itu kalian diminta untuk dapat menganalisis. Kalau 40 derajat Reaumur, ini berapa derajat sih di termometer X gitu ya. Jika diketahui kalau 80 derajat Reaumur sama dengan 180, sedangkan 0 derajat di Reaumur sama dengan 20 derajat di termometer X. Kayak gitu. Pelajaran kelas 7 masih pada ingat nggak? Insyaallah. Insya Allah ya. Coba berapa jadi jawabannya? Fahrenheit bukan, Bu? Bukan Fahrenheit. Ini bukan skala dari Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin ya. Tapi ini tuh skala lain atau termometer lain yang kalian tuh nggak tahu ini termometernya apa ya. Nah, cara ngerjainnya tuh beda. Bukan kayak cara ngerjain biasa ya, Nak ya. Nah, caranya tuh sebenarnya ada 2. Cara pertamanya adalah termometer yang dipertanyakan atau angka yang mau kamu cari dilambangkan dengan huruf X misalkan, dikurangin sama si skala atau tepi bawahnya atau titik bekunya. Ingat pada termometer tuh ada 2 titik, ada titik beku sama titik didih. Titik beku itu adalah suhu terendah atau suhu di mana air itu membeku, sedangkan titik didih itu adalah suhu di mana air mendidih ya. Nah, kalau pada termometer X ini si air mendidihnya itu ada di suhu 180, sedangkan air membeku di suhu 20 derajat. Nah, rumusnya itu adalah angka yang mau kamu cari dikurangin tepi bawahnya atau titik didihnya, titik bekunya, dibagi dengan perbandingan antara titik didih dikurangin titik beku sama dengan yang setara sama soal, yaitu 40 dikurangin sama 0. Kenapa dikurangin 0? Karena titik beku dari derajat Reaumurnya adalah 0 dibagi dengan 80 dikurangin 0 ya. Nah, kayak gitu. Itu caranya. Jadi soal dikurangin titik beku dibagi titik didih dikurangin titik beku sama dengan soal dikurangin titik beku dibagi titik didih kurang titik beku. Ini cara pertama, cara keduanya lebih simpel, nanti gue ajarin lagi. Kalau yang kelas Qatar Maroko, kayaknya kisi, kita udah bahas belum sih waktu klinik? 100 bukan? Iya, kita udah bahas belum sih? Berapa deh? Udah, Ibu. Kita bahas di mana? Di klinik apa di kelas? Nah, Di kelas. Di kelas, Bu.
Oke, pantesan. Angkanya yang lain ini. Oke, tinggal diisi ya, tinggal dihitung angkanya. Berarti X kurang 20 berapa? X kurang 20 ya masih X kurang 20 karena angkanya nggak ada yang kalian ingin cari ya, variabelnya berbeda. Satu konstanta, satu variabel. 180 kurang 20? 160. 160. 110. 40 kurang 0? Gini ya, ini boleh kalian sederhanakan dulu buat ngitungnya biar lebih mudah, boleh. Atau nggak langsung disederhanain, langsung dikali silang juga boleh ya. Habis ketemu kayak gini tinggal kalian sekali silang. Kali silang itu adalah atas kali bawah, bawah kali atas gitu ya. Nah, berarti 80 dikaliin X min 20. 80 kali X 80 X, sedangkan 20 dikaliin 80 adalah 1600 ya. Habis itu 40 dikaliin 16 160. 14 kali 4 kali 16 64. berapa? 64. Tambahin nolnya 2 ya, jadi 6400. Nah, habis itu kalian mau nyarinya kan 80x, berarti 80x sama dengan, ingat yang nggak ada variabelnya pindah ruas, berarti 6400 ditambah dengan 1600 ya. Dari mana bukan pindah ruas? Karena si 1600-nya ada di kiri dengan lambang negatif, kalau dia pindah ke kanan lambangnya jadi positif ya. Paham sampai situ ya? Nggak bingung kan? Nah, 6400 ditambah 1600 sama dengan 8000 ya. 8.200. Hasilnya 100 seperti yang dijawab sama teman kalian, yaitu dari 8000 dibagi dengan 80 ya, sama dengan 100. Ini cara pertama. Cara keduanya itu sebenarnya lebih singkat, bedanya adalah kamu harus cari dulu yang namanya skala ya. Waktu kelas 7 kan masih ingat ya, diajarin bagaimana menentukan skala pada 4 termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur ya, yaitu dengan cara mengurangi antara titik didih dikurangin titik beku baru dibagi 20. Nah, maka kamu pertama cara nyarinya adalah skalanya si X dulu dicari. Skala si X adalah 180 dikurangin 20, nanti hasilnya barulah dibagi dengan 20. Ya, ini adalah untuk menentukan skala si termometer X yang pengen kamu cari. Ingat, apapun termometernya nanti harus dibagi sama 20 ya. 180 dikurang 20 sama dengan 160, 160 bagi 20 sama dengan 8. Kamu dapat skala si X 8, maka kalau mau nyari berapa besar 40 derajat reaumur di X, gampang caranya yaitu tinggal yang lain skala dari termometer yang ditanya dibagi skala termometer yang diketahui. Nah, kalau reaumur skalanya berapa? 4. 4000. Di situ diapain? Dikali 40 soalnya. Ya. Berapa? 80. Kok 80 soalnya 40 loh. Kok jadi 80? Ditambah 20. Nah, jangan lupa nanti ditambah sama 20. Kenapa harus ditambah 20, Bu? Karena titik beku dari si termometer X bukannya 0 tapi 20 ya. Kayak cara biasa yang waktu diajarin kelas 7 ya. 40 bagi 4 itu 10, 10 kali 8, 80, 80 tambah 20 sama dengan 100. Jawabannya sama apa beda cara pertama dan cara kedua? Sama ya. Caranya terserah kalian mau pakai yang mana. Bebas. Soalnya bakal kayak gini, tapi angkanya bakal berbeda. Tipe soalnya sama persis antara yang kita bahas sekarang dengan yang nanti akan kalian cari jawabannya di TO. Ya, paham? Yang Maroko, Qatar, Kuwait harusnya paham. Udah kita bahas di kelas ya. Yang lain kalau belum paham ditanyain ya. Ini Bu rumusnya dapat dari mana 8/4?
8/4 itu rumusnya awalnya adalah mau apapun rumusnya untuk atau apapun termometernya pada konversi suhu, rumusnya itu hanya gini nah. Skala termometer yang ditanya dibagi skala termometer soal. Makanya tadi tugas pertama kalau pakai cara yang kedua adalah kamu harus cari dulu yang namanya skalanya ya. Baru dikali dengan besar soalnya atau termometer yang diketahui. Rumusnya gitu ya. Ini satu rumus bisa dipakai buat berbagai konversi termometer. Ada pertanyaan ke sampai sini sebelum kita beralih ke soal nomor 5? Nggak ada? Biar Saya mau nanya, maaf. Saya masih nggak ngerti deh, Bu. Maksudnya angka pada termometer itu angka yang mana? Angka pada termometer itu apa soalnya? Misalkan soalnya gini loh, Des. Soalnya adalah 50 derajat Celcius gitu. Nah, berapa derajat reamur? Reamur R besar. Kok R-nya nggak gede? Kayak gini. Nah, angka pada termometer itu yang mana? Angka pada termometer tuh 50. Nah, skala pada termometer yang ditanya adalah skalanya reamur. Ingat, skala reamur itu adalah 4. Skala termometer yang di soal itu adalah si 4, si reamur, sedangkan termometer yang ditanya skalanya si reamurnya ya. Terus skala termometer yang di soalnya adalah si 5. Lu ingat ya sih nak derajat-derajat atau skala-skala pada termometer? Lupakah? Saya lupa. Oke. Jangan lupa ya, ini dicatat lagi atau catatannya boleh dibuka. Skala pada termometer Celcius itu 5, C itu Celcius ya, R itu reamur itu adalah 4, Fahrenheit itu F dilambangkan dengan huruf F itu skalanya 9 dan plus minus 32. Sedangkan pada Kelvin ini skalanya adalah 5 plus minus 273. Tuh ya. Nah, berarti kalau buat jawab soal yang Ibu contohin ini, 50 derajat Celcius itu berapa derajat reamur? Tadi soalnya itu berarti berapa? Des. Soalnya tuh apa? 40. Soalnya tuh 50. 50. Oh ini. Ya 50. Berarti kalau dari ngaplikasiin dari rumus yang Ibu kasih ini, skala termometer yang ditanya tuh apa? Reamur. Reamur berarti berapa skalanya? 4. 4. Pernya berapa? Soalnya apa? Celcius. Berarti berapa? 5. Dikali angka pada termometer. Angka pada termometer itu soalnya. Berarti berapa? 50. Oh. Tuh. Ya. Bu ya. Oke. Kasih Bu, iya. Nggak ada pertanyaan lagi? Insya Allah nggak ada ya? Nggak ada? Next ya. Ini yang jawab cuma dikit kira yang jawab. Ibu udah kayak podcast ini. Udah ada Bu. Ya Bu, paham Bu, insya Allah. Nextnya, kalor. Waktu klinik kita udah bahas ya, klinik yang pertemuan pertama, emang klinik cuma 2 kali ya. Nah, pertemuan pertama di kelas 9 itu ya, kita bahasnya adalah disajikan grafik. Ingat nah, ada grafik. Grafiknya kayak gimana? Grafiknya kayak gini. Grafiknya itu hanya hubungan antara suhu dengan kalor ya. Nanti akan terpisah menjadi beberapa bagian. Ada dari A ke B, B ke C, C ke D, terus sampai E. Nah, kalian biasanya diminta untuk menentukan berapa sih besar kalor total yang dibutuhkan, misalkan dari proses A sampai dengan E gitu. Nah, berarti kalau kalian ditanyanya adalah proses dari A sampai E, kalian nyarinya 3 tahap ya. Pertama cari dulu nih kalor yang dibutuhkan dari proses A sampai B, B ke C sampai C ke
Ya. Ini udah dibahas waktu klinik, masih pada ingat semua kan? Perlu diulang apa enggak? Ibu maaf, tapi yang kelas Turki belum, Ibu. Jadi boleh Bu diulang. Oke. Lupa ya Bu, kalau kita tuh kliniknya bisa-bisa. Gurunya Bu Desi. Maaf. Oke, kalor itu apa, Nak? Kita bahas dari kalor dulu ya. Kalor itu adalah apa? Panas ya. Jadi kalor itu adalah energi panas yang biasanya digunakan untuk mengubah suhu suatu benda, mengubah bentuk suatu benda, dan juga mempercepat yang namanya penguapan suatu zat. Gitu ya. Nah, itu fungsi dari kalor. Nah, di soal yang kalian bakal ketemu nanti, disajikan grafik perubahan suhu dengan jumlah kalor kayak gini grafiknya pada proses pemanasan es batu. Berarti yang nanti bakal dipanasin itu siapa? Es batu. Batunya. Ya, es batu pada awal suhunya waktu dia sebelum dipanasin itu adalah minus 5 derajat Celcius. Nah, kalian ini diminta untuk menentukan berapa sih besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah si es batunya ini dari awalnya padat jadi cair dengan suhu 10 derajat Celcius. Soalnya misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti kalian cari kalornya. Nah, ngitung kalor tuh kayak gimana? Ngitung kalor ingat ada 2 tergantung dari prosesnya. Kalau grafiknya dari A sampai B kayak gini, kalian lihat ya, dari A sampai B grafiknya naik atau datar? Naik ya. Kalau naik grafiknya, maka kalian nyarinya pakai rumus Ki macet ya. M kaliin C kaliin delta T ya. M-nya yang kecil, C-nya C kecil ya. Delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, M-nya ada di soal nanti, misalkan M-nya Ibu kasih taunya adalah 1 kilo misalkan. 1 kilo es batu dipanasin, berarti nanti cara ngitungnya adalah 1 dikaliin C. C itu apa? C itu adalah kalor jenis es batu. Berarti berapa? Ini udah ada keterangannya, tinggal nyebutin. 2100. 2100 dikali perubahan suhunya. Dari A sampai B perubahan suhunya berapa? Lihat grafiknya kalau buat nyari perubahan suhunya ya. A minus 5, B-nya 0. Berarti perubahan suhunya adalah 5. Berarti perubahan suhunya 5. Ingat, perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangin suhu awal ya. Akhirnya itu 0, awalnya itu min 5. Berarti 0 dikurang min 5 sama dengan 5. Nah, tinggal dikaliin 1 kali 2100 kali 5 adalah 10.500. Simpan 10.500 joule. Kalian udah dapat kalor pada tahap pertama. Sekarang kalian cari nih pada tahap kedua. Tahap kedua itu berarti dari apa sampai apa? Dari B sampai C. B sampai C grafiknya lurus apa naik? Datar. Lurus ya. Kalau lurus berarti kamu tahu itu terjadi yang namanya perubahan wujud. Wujud bendanya berubah. Kalau pada es batu, wujud bendanya berubah jadi apa? Cair. Cair ya. Kan es batu itu padat ya bentuknya ya, berubah menjadi cairan. Berarti kamu carinya Ki BC. Untuk lurus, jadi grafiknya nanti mau yang lurus di atas ataupun lurus di bawah, itu nggak perlu yang namanya perubahan suhu. Karena pada proses peleburan tidak terjadi yang namanya perubahan suhu. Suhunya akan tetap terjadi di 0 ataupun 100 derajat gitu ya. Nah, pada Ki BC karena dia terjadi perubahan suhu, cara menentukan kalornya cuman massa dikaliin sama yang namanya kalor lebur. Kalor lebur itu dilambangin dengan huruf L. Gini ya. Berarti masanya berapa tadi? 1 dikaliin kalor lebur. Kalor leburnya ada di keterangan. Nanti tinggal kalian cari di keterangan di soalnya ya. Lebur es adalah 340.000. Udah, tinggal dikaliin aja. 340.000 dikaliin 1 ya 340.000. Sampai sini paham? Alhamdulillah kami.
Oke, nextnya adalah kalau kamu udah ketemu BC, nah tadi kan soalnya adalah dari A sampai ke tahap E, berarti kamu harus cari apa lagi? C ke D, D ke E. Sekarang Ibu tanya, C ke D, dari C ke D, D ke E, itu kalornya prosesnya sama apa beda? Sama, Bu. Sama, nggak kamu pisahin dari C ke D, D ke E? Nggak perlu, efisiensinya aja langsung ya. Cari aja langsung kalor dari C sampai dengan E, lengkapin aja D-nya. Kenapa harus dilengkapin, Bu? Kalau nggak dilengkapin juga kamu ngitungnya 2 kali aja bedanya. Gitu ya. Karena sama-sama grafiknya lagi naik, yang membedakan adalah perubahan suhunya. Kalau dari C ke D suhunya 5, kalau dari D ke E suhunya 5 lagi. Tapi kalau kamu pakai rumus I C sampai E, berarti perubahan suhunya bukan 5 melainkan langsung 10. Dapat dari mana 10? Dari 5 tambah 5, karena dari C sampai D kan 5. Terus dari D ke E itu 5, jadi 5 tambah 5. Kalau enggak lihat aja langsung di grafiknya ya. Di C grafiknya 0, E itu grafiknya 10 derajat ya. Yang si sumbu Y-nya. Ya udah tinggal masukin rumusnya. M, rumusnya sama, kalau dia naik macet ya. M dikaliin C, C-nya bukan es batu lagi, tapi C air atau kalor jenis air. Kenapa kalor jenis air? Tadi es batunya udah melebur menjadi air. Gitu ya. Baru abis itu dikaliin delta T atau perubahan suhunya. Nah, masanya tetap 1, dia nggak mengalami penambahan atau pengurangan massa. Abis itu dikaliin C airnya di soal berapa? Di tabel yang ada dikotakin 4.200. Nah, di situ tinggal dikaliin 10 karena perubahan suhunya di grafik adalah 10. Ya. Nah, masukin angkanya 1 kali 4.200 dikaliin 10 sama dengan 42, salah ketik Ibu ya, 42.000. Nah, habis itu apain Bu? Habis itu kamu tinggal jumlahin ya. Kenapa harus dijumlahkan? Karena yang dibutuhkan adalah yang namanya kalor total. Ya, jadi nanti tinggal ditotalin atau dijumlahkan. Totalnya berarti adalah QAB ditambah QBC ditambah Q terakhir adalah QCE. Lalu tinggal masukin angkanya ya. Angkanya adalah untuk QAB-nya tadi adalah 10.500, terus QBC-nya adalah 340.000, sedangkan QCE-nya adalah 42.000. Dijumlahkan jadi berapa? 362.500. 70.500. 340. Salah maaf, Ibu. 345.200. Gimana nyebutnya tuh? 345.000. Apaan sih Ibu? Aduh, kok Ibu jadi bingung sendiri? 0005 lupa. Mana? 2 gini ya, 395.500, ya kan? Ya, pokoknya segitulah hasilnya, nanti tinggal kamu jumlahin ya. Tetap Ibu lagi bermasalah kayaknya. Paham? Nambah-nambahin malah tidak. Kali-kalian lancar. Gimana sih? Gitu ya, paham nggak nak sampai yang kalor? Paham, Bu. Paham ya? Tinggal dijumlahin. Ingat nah, matematika, bukan matematika, fisika itu cuma tinggal bagi tambah kali kurang ya, kali bataku aja yang dipelajarin sebenarnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke soal nomor 6.
Nggak ada ya. Kalau pada diam berarti Ibu anggap nggak ada pertanyaan. Kita beralih ke soal nomor 6. Soal nomor 6 masih di kelas 7, tapi ini udah masuknya semester 2, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di soalnya itu nanti akan dikasih gambar jaring-jaring makanan dari suatu ekosistem tertentu. Lalu kalian akan diminta untuk menganalisis apa sih dampak dari jika salah satu makhluk hidup yang ada di sana dihilangkan, dibasmi atau diberantas gitu, ya. Nah, contohnya misalkan kalian tahu kan ya jaring-jaring makanan, anggaplah nanti gambar Ibu ini bagus ya. Gambar Ibu tuh cukup abstrak kalau pakai mouse. Nggak pakai mouse juga abstrak sih emang biasanya ya. Kebayang ya itu apa? Ibu kasih tulisan aja biar kebayang ya. Tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya dimakan sama Binatang. dimakan sama belalang dan tikus biasanya gitu ya. Anggaplah gambar Ibu bagus, Ibu bilang ya. Nggak usah diketawain dong. Nah, Diva, kamu mau ketawain dong. Enggak, Ibu, maaf. Bukan. Saya nggak ketawain Ibu kok. Oke. Suzon aja ya. Tikus selalu dimakan sama Ular. udah hafal ya, Nar. Ibu sudah menyerah gambar pakai itu ya. Terus ternyata kalau belalang itu makannya bukan dimakan sama ular langsung ya, tapi belalang itu dimakan biasanya sama Burung. ataupun jadi yang makan belalang tuh bisa banyak. Bukan cuma burung, tapi belalang juga bisa dimakan sama yang namanya yang ada di daerah-daerah tanaman itu biasanya adalah kodok ataupun katak. Ya, katak aja lah ya, bagusan dikit. Nah, terus mereka ini semua dimakan sama gini. Nah, yang Ibu tanya adalah bagaimana kalau tikusnya Ibu matiin semua? Ibu berantas. Maka efeknya apa? Itu yang kalian cari di soal nomor 6. Gitu, ya, paham? Paham Ibu. Paham ya? Kayak gitu soalnya apa? Nanya apa? Gimana, Bu? Gimana apa? Saya masih kurang paham. Kurang. Nih misalkan kan tumbuhan itu dimakan sama tikus sama belalang. Artinya adalah tumbuhan itu produsen, sedangkan konsumen tingkat satunya itu adalah tikus dan belalang. Nah, yang Ibu tanya adalah apa dampaknya jika tikus itu Ibu berantas nih, nggak ada tikus pada ekosistem ini. Maka dampaknya tuh apa? Coba kamu bayangin kalau tikusnya nggak ada, maka dampaknya apa? Maka populasi katak dan burung akan semakin Berkurang. Kenapa populasi katak sama burung akan berkurang? Karena si ular mulai kehilangan satu jenis makanannya lagi. Ya, otomatis makanan ular yang tadinya makanin tikus jadi tinggal makan katak sama burung. Nah, untuk memenuhi kebutuhan si ular, maka populasi si katak sama burung bakal lebih banyak berkurang karena banyakan dimakan sama si ular. Itu ya, kayak gitu contoh soal analisisnya. Paham? Masih ada pertanyaan? Itu contohnya ya. Bisa aja bukan tikus yang Ibu hilangin nanti ya, atau ekosistemnya bakal beda. Berarti itu mulainya dari atas ya, Bu? Iya, dari bawah dong, dari bawah ke atas, dari atas. Kalau buat dari efeknya, tadi yang buat nyari efek nih, right? Kalau buat nyari efek itu kan dampak ya. Kamu kalau mau nyari dampak ataupun efek, pertama kamu harus lihat nih bagian yang dihilangkan ini dia ada di trofi mana atau dia ini apa? Konsumen, produsen, apa predator gitu ya. Nah, habis itu kamu lihat kalau dia ini konsumen, artinya kan ada yang atasnya. Kamu cari atasnya itu makannya siapa lagi selain si tikus gitu ya. Kamu harus cari untuk nyari dampak adalah yang harus kalian pahami siapa yang memakan atau siapa atasnya dari makhluk hidup yang kamu hilangkan tersebut gitu ya. Atasannya siapa? Atasannya tahu, baru lihat bawahnya dari si atasannya itu yang sejajar sama si tikus itu siapa. Maka itu adalah dampaknya itu adalah untuk yang sejajar maka akan mengalami yang namanya penurunan jumlah gitu ya. Oke, Bu. Predator itu apa, Bu?
Predator itu pemangsa. Oh, berarti ular itu predator. Iya dong. Di ekosistem ini ya, di ekosistem yang gambar gitu. Biasanya Tikus juga kan makannya tumbuhan, berarti dia juga predator. bukan, dia konsumen tingkat 1. Oh, oke deh Bu. Makasih Bu. Konsumen ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat tinggi kalau rantai makanannya tinggi ya atau besar gitu. Kalau konsumen tingkat 2 itu adalah biasanya Karnivora. Karnivora. konsumen tingkat 1 itu selalu herbivora karena produsennya pasti tumbuhan ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 dampak pencemaran. Nggak usah Ibu jelasin ya. Paham ya? Gampang ya. Nanti soalnya ada gambar pencemaran pada lingkungan. Di sini udah dijelasin di kisi-kisi bahwa lingkungan yang tercemar itu adalah lingkungan perairan, bantaran sungai. Lalu kalian diminta untuk menentukan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Ya, bisa ya? Nggak susah kan? Maksud Ibu nggak susah dipahami. Lanjut, nomor 8. Nomor 8 ini soal terakhir di kelas 7 terkait dengan yang namanya tata surya. Tata surya materinya sebenarnya lumayan banyak dan luas, tapi di sini Ibu kerucutkan hanya mengenai yang namanya dampak rotasi dan revolusi dari bumi. Ya, kalian harus hafal benar apa saja yang menjadi dampak dari rotasi dan apa saja yang menjadi dampak dari revolusi. Beda rotasi sama revolusi tahu ya? Keterlaluan kalau nggak tahu, kasihan guru kelas 7-nya pada nggak diingat ngajarinnya. Coba rotasi apa? Kalau rotasi itu putaran bumi pada sumbunya. Oh, contoh dari rotasi apa? Perbandingan malam. Bukan perbandingan, pergantian siang dan malam. Terus? Banjir rob, Bu. Oke, terus? Arah angin. kalian matahari yang kalian melihatnya adalah bergerak dari timur ke barat dan perbedaan waktu di setiap belahan bumi ya. Kayak misalkan contohnya adalah sekarang di Indonesia jam 14.15. Ternyata di Jepang itu sekarang jam. Ayo beda waktu antara Indonesia sama Jepang berapa? 2 jam. Jadi berarti jam berapa? Jam 4, Bu. Jam 4:15. Ya, jam 4:15 atau jam 16:15 gitu ya. Itu beberapa dampak rotasi. Revolusinya kalian cari dan hafalkan baik-baik ya. Kita lanjut ke soal nomor berapa tuh berarti? Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini tentang sistem gerak pada manusia. Disajikan gambar lagi. Nanti soalnya jadi banyak gambar. Nanti dilihat kalau segambarnya nggak keluar kalian refresh aja, takutnya device kalian yang error. Kemarin sih ibu lihat harusnya nggak ada masalah soal. Nanti ada gambar tangan, kalian lalu diminta untuk menentukan kerja dari otot-ototnya ya. Kerja ototnya itu sinergis apa antagonis dan penyebab dari pergerakan itu apa? Tangannya bakal ngangkat kayak gini kah atau tangannya kayak gini kah? Gitu. Ya. Bisa ya? Lalu untuk soal nomor 10-nya. Soal nomor 10 ini kalian akan disajikan tabel hubungan dari kecepatan dengan waktu. Jadi akan ada tabel kolom pertama tentang kecepatan, baris keduanya tentang waktu. Lalu kalian diminta untuk menentukan nih. Yang ditentukan adalah grafiknya. Grafik dari hasil hubungan jarak dengan waktunya tuh apa? Kecepatannya itu bakal naik, menurun, atau tetap gitu ya. Kebayang nggak? Ini kayaknya kalau yang kelas lain udah bosen dibahas ya. Belum kebayang. Belum Jadi terlalu kebayang. ya. Bentar. Ingat tadi hubungan dari tabelnya itu adalah tabel mengenai jarak dengan waktu ya, bukan kecepatan. Jadi nanti yang kalian cari adalah kecepatannya kayak gimana.
Misalkan kayak gini, nah, ada tabel mengenai waktu dengan jarak, kalian diminta untuk menentukan hubungan dan buat grafik mengenai kecepatan dengan waktu dari tabel yang diketahui. Nah, kalian lihat, kalau buat nentuin yang namanya kecepatan, artinya kalian harus nyari apa dari tabel ini? Cari kecepatannya, ya. Cara nyari kecepatan adalah tinggal jarak dibagi waktu. Pada saat waktunya 0 detik, artinya belum bergerak, belum dimulai, maka jarak yang dihasilkan adalah 0 juga. Maka kecepatannya juga dapat dikatakan pada detik ke 0 adalah 0. Pada detik pertama, bendanya ini mengalami pergerakan sejauh 2 meter. Maka dapat diketahui kecepatan dari bendanya di detik pertama adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2. Terus pada detik kedua, jaraknya si bendanya ini udah menempuh 4 meter. Maka kecepatannya pada detik kedua adalah 4 bagi 2? 2. 2. Sekarang kalau detik ketiga, berarti kecepatannya berapa, nak? Jika diketahui jaraknya 6, waktunya 3 detik. 2. Artinya kecepatannya berubahnya konstan, atau tetap, atau menurun. Lama-lama sampai berhenti. Tetap, Ibu. Tetap. Nah, berarti kalian grafiknya adalah kayak gimana? Grafiknya berarti kalau dia lurus ya udah lurus. Maka grafik yang terbentuknya nanti bakal seperti ini, ya. Grafik hubungan antara V itu kecepatan dengan waktu adalah lurus karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Misalkan Bu, tapi nanti ketika kalian cari di soal, misalkan soalnya adalah kalian dapat kecepatannya dari 8 terus ke 6 ke 4 terus ke 2. Berarti grafiknya nanti bakal kayak gimana? Grafiknya bakal turun, ya, miring ke bawah. Ini berarti diperlambat atau kecepatannya mengalami perlambatan atau penurunan kecepatan. Tapi jika nanti di grafiknya adalah naik tuh kecepatannya dari 0 ke 2 ke 4 ke 5 ke 6 gitu. Berarti dia mengalami yang namanya penaikan kecepatan atau dipercepat. Kalau dipercepat maka grafiknya nanti bakal kayak gini. Ya, naik ke atas. Kayak tadi yang kalau berarti dia mengalami dipercepat, artinya kecepatannya dinaikkan atau digas, gitu ya. Paham? Paham, Bu. Ya, 81 orang lainnya yang hari ini ikut harus benar. Di soal nomor 1 sampai dengan soal nomor tadi berapa tuh? Berarti nomor 10. Paham? Insya Allah, Bu. Ada pertanyaan? Amin, bisa semua lah. Enggak ada? Saya mau nanya. Nah. Ibu punya PPT materi kelas 7 nggak sih, Bu? Soalnya saya bingung mau belajar dari mana. Aku catetan lu. Emang nggak ada apa PPT-nya waktu kelas 7? Ya Allah, kelas 7 mana zaman pakai PPT, Bu? Oh iya. Aduh, kelas 7 kan belajar di sekolah. Ya deh, nanti kalian request aja PPT-nya sama PPT Bapak gitu ya. PPT-nya di laptop pakai. Itu Ibu buat lagi atau Ibu udah ada? Kalau Ibu buat lagi nggak usah, Bu. Nggak apa. Ibu nggak suka bikin PPT banyak-banyak. Ada Ibu ada PPT-nya, Bu? Oh, oke. Coba. Kalau ada Ibu kasih. Kalau nggak ada berarti Ibu nggak punya gitu ya. Atau Ibu belum buat. Nanti request aja ya, Pak ya. Kalau ada Ibu kirimin gitu ya. Oke, yang lain nomor 10 udah, kita beralih ke nomor 11 ya. Pas apa kalian udah mulai pakai ini ya, belajar di rumah ya? Nomor 11, coba ini tentang apa? Gambarnya Ibu sajiin di depan kalian. Pesawat sederhana. Tipe?
tuas kan? Ingat ya, pesawat sederhana itu ada 4, ada tuas, bidang miring, katrol, sama roda berporos. Tuas itu dibedakan menjadi 3 tipe, atau tuas jenis ke-1, 2, dan 3. Yang membedakan adalah yang namanya letak titik tumpunya. Ya, kalau letak titik tumpunya berada di tengah-tengah, kayak di gambar sekarang yang Ibu tampilin ke depan kalian ini, berarti dia ini tuas tipe ke-1. Nah, ingat, pada tuas itu persamaannya cuma 1, yaitu apa? F dikaliin LK sama dengan W dikaliin L. Ya, F itu adalah gaya yang harus kalian berikan atau kuasanya. Jadi letak tangan kalian itu adalah F-nya. Terus si LK-nya ini adalah jarak dari gaya ke titik tumpu. Makanya disebutnya lengan kuasa. Ya, W-nya ini adalah bebannya, diambil dari bahasa Inggrisnya beban atau berat, yaitu weight gitu ya. Terus LB-nya ini adalah panjang dari lengan beban atau dari beban ke yang namanya titik tumpu ya. Jadi nanti akan ada soal kayak gini. Ini kisi-kisinya tolong diabaikan karena Ibu ganti kisi-kisinya nanti jadi lebih mudah kayak gini, tapi beda angka. Harusnya dapat bagus nanti ya. Nggak kayak matematika kemarin kayak jelek-jelek tadi ulangan kalian tuh. Nah, jadi dicari F-nya. Berarti kalau nyari F gimana rumusnya? Dari persamaan ini berarti kalau nyari F? W dikali W kali LB dibagi LK. Good. Salah nggak? Benar. Iya, Kak. Iya, benar. Pat, jangan ini loh, jangan ragu ya. Tinggal masukin angkanya. W-nya berapa di soal? 60. 400. 400 dikali LB. LB-nya sebenarnya harus dalam satuan sentimeter, harus dalam satuan meter, tapi nggak apa-apa nggak kalian ubah ke meter jika si LK-nya juga dalam satuan sentimeter ya, karena dia berdua ini sama-sama dalam satuan sentimeter, nggak usah kalian samain atau kalian ubah dulu ke meter, tapi boleh langsung kalian bagi. Tapi jika salah satunya ini berbeda jenis satuan, misalkan LB-nya ini adalah sentimeter sedangkan LK-nya adalah meter, maka kalian harus ubah salah satunya menjadi sentimeter ataupun meter ya, biar kedua-duanya si LB sama si LK ini satuannya sama, yaitu sentimeter ataupun meter gitu ya. Tinggal dibagi si 40. Ada yang bisa dicoret? Yang 400 sama 40. Jadi berapa? Jadi 10. Jadi 10 dikali 60 sama dengan 600. Iya. Gitu ya. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Kalau yang apa? Kalau yang semisal ditanya LK, tinggal di itu aja diputar aja. Ya saya, kalau kamu nemu persamaan kayak gini, berarti yang ditanyanya LK. Ya udah, berarti sampingnya dibagi sama si teman sebelahannya si LK. Berarti W kali LB dibagi F, ya. Atau dibagi gayanya. Kalau nyari W gimana, Bu? Berarti F kali LK dibagi LB. Kalau nyari LB berarti F kali LK bagi W. Gitu ya. Nggak usah susah. Oke, next. Nomor 12. Nomor 12 ini gambarnya nanti ikan, tapi Ibu contohinnya adalah penyelam. Ya. Jadi nanti akan disajikan gambar beberapa ikan. Ikannya nanti ada 4 nanti di soal. Terus kalian diminta untuk menentukan atau membandingkan tekanan hidrostatis atau tekanan bawah air yang dialami sama si ikan-ikan tersebut. Nah, misalkan ikan 1 sama ikan 2, berarti tekanannya yang mana yang lebih besar atau lebih dalam? Ingat nggak, pada tekanan hidrostatis tekanan terbesar dialami sama benda yang berada pada di bawah permukaan. Ingat, berarti semakin dalam tekanannya akan semakin besar. D. Nah, berarti kalau kalian diminta untuk membandingkan, ya udah bandingin aja yang namanya kedalaman si ikannya nanti. Kalau misalkan di sini Ibu nggak masukin angkanya, Ibu masukin angkanya misalkan si H1-nya adalah 12, sedangkan H2-nya itu mau deket bawah, misalkan 30. Nah, Ibu mau minta kalian bikin perbandingan. Tekanan hidrostatis yang dialami sama penyelam 1 sama penyelam 2 itu berapa?
Ini yang kayak 12/32 atau yang dikurangin aja, Bu? Nggak usah, tinggal pembandingannya aja. Ingat, kalau ada tekanan hidrostatis, cara menentukan tekanan hidrostatis itu adalah rho GH, ya, rogo. Jadi, karena sekarang Ibu tanya, si P1 sama P2, nyelamnya di air yang sama apa air beda? Air yang sama, Bu. Gravitasinya berarti akan sama atau beda? Sama. Sama, Bu. Sama, karena tempatnya sama. Yang beda adalah kedalamannya. Ya udah, berarti kamu hanya menentukan kedalaman dari si H1 dengan si H2. Jadi kalian cukup membandingkan aja kedalaman H1 sama kedalaman H2, ya. Maka nanti perbandingan tekanannya adalah H1-nya 12 banding 30. 12 banding 30? Jadi sederhananya bisa? 6 Bisa, ya? banding 5. Bisa, Bu, 1/5. Jadi berapa? 4 banding 10. 10. Ini adalah perbandingan paling sederhananya. Kayak gitu, ya. Paham? Dipercepat ya, kita percepat bisa. Yang ini paham? Ada pertanyaan nggak? Soalnya baru 12 nomor dari tadi. Lamaan Ibu bahasnya kan? Ibu maaf. Itu bukannya bisa dibagi lagi 4 yang dibagi 10 itu? Atau udah sampai segitu aja? Kalau 4 dibagi 10, dibagi lagi sama-sama dibagi sama berapa? 2, Bisa? Bu. Bisa. Dibagi 2. Tadi boleh dibagi sama 6 berarti langsung ya, yaitu jadi perbandingannya adalah 2 banding 5. Oke, paham? Nanti soalnya ada 4 perbandingannya, berarti nanti ada P1, P2, P3, P4. Berarti ada 1, 2, 3, 4 perbandingannya. Bisa ya? Next, bisa? Bisa. Oke. Yang ini, kalian hanya minta atau kalian hanya diminta untuk menentukan berapa besar panjang gelombangnya udah ada, waktunya udah ada, kalian diminta untuk menentukan kecepatan dari gelombang tersebut atau cepat rambat gelombangnya berapa. Maka cara nyari kecepatan rambat, ingat ya, cepat rambat gelombang itu dapat dicari dengan beberapa cara. Ada 3 cara menentukan cepat rambat, tergantung dari yang mana yang di soal diketahui. Kalau di soal ini yang diketahuinya adalah panjang seluruh gelombang dibagi sama waktu total, ya. Waktu total. Terus bisa lagi panjang gelombang itu adalah lambda atau panjang satu gelombang. Lambda dikali sama yang namanya frekuensi. Atau cara ketiganya adalah lambda dibagi sama periode. Ya, periode itu apa? Periode itu adalah waktu satu gelombang untuk dapat bergerak. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran atau banyaknya gelombang dalam 1 detik. Sedangkan kalau dari soal yang diketahui di gambar yang Ibu sajikan ini, itu diketahuinya adalah panjang total dengan waktu total. Ya, panjang totalnya berapa? 90 kan? Waktu totalnya? 3. Berarti jawabannya? Jawabannya berarti 90/3 sama dengan 30. Ya, gitu ya. Gampang kan? Tinggal bagi-bagian aja. Oke, next nomor 14-nya. Nomor 14 ini tentang alat optik. Jadi materi tentang alat optik ada 2. Ada 1 tentang yang namanya cacat mata, 1 lagi adalah tentang menentukan banyaknya bayangan pada 2 cermin, ya. Ini materi kelas 9 masih pada ingat kan ya? Sebenarnya materi kelas 8 tapi karena kita bahasnya di kelas 9, ya. Nanti cacat matanya antara 2 soalnya yang akan keluar, antara cacat mata rabun jauh maupun rabun dekat, ya. Rabun jauh itu ditolong dengan kacamata lensa apa? Tekung. Rabun dekat? Cembung. Ya, ini kita harusnya udah selesai 1 jam, tapi nggak apa-apa ditambahin lagi waktunya, makan waktu lebih banyak nggak apa-apa ya, biar kebahas ya. Sayang waktunya. Ibu pengennya kalian dapat bagus walaupun TO. Janganlah kalau sampai 40, sampai nomor 40 bahas. Ya udah, makanya fokus ya. Ingat, nah kalau untuk rabun jauh artinya kamu tidak dapat melihat benda yang jauh di sana, ditolong dengan kacamata berlensa
cukup ya. Cara menentukan besar lensanya atau kekuatan kacamatanya itu hanya perlu membagi 100 dibagi dengan titik jauh mata yang diketahui di soal. Misalkan Desvira cuma bisa melihat paling jauhnya itu adalah 2 meter. Berarti cacat mata yang diderita sama Desvira adalah miopi dengan kekuatan kacamata lensanya positif atau negatif kalau rabun jauh? Negatif. Negatif ya, Bu. Iya ya. Ingat, kekuatan lensa kacamata dilambangkan dengan huruf P, satuannya itu dioptri. Berarti cara menentukannya adalah min 100 dibagi sama titik jauh mata dalam satuan sentimeter. Kalau berarti tadi berapa senti? 200 ya, karena tadi dibilangnya si Desvira hanya dapat melihat sejauh 2 meter ya. Berarti kalau dari meter ke sentimeter 200. Berarti kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai sama Desvira adalah 0,5 dioptri. Gitu ya. Nah, ini untuk rabun jauh. Kalau rabun dekat rumusnya beda ya. Kalau rabun dekat rumusnya itu adalah 4 dikurang 100 dibagi dengan titik dekat mata. Atau mata kamu paling maksimal melihat dekat dengan jelasnya tuh pada jarak berapa, atau titik baca normal. Titik baca normal orang-orang tuh beda-beda. Kalau orang yang masih normal matanya, titik baca normalnya adalah 25 cm. Tapi kalau orang yang sudah menderita rabun dekat, biasanya orang-orang tua, contohnya misalkan Babe lah ya, Pak Hendrik apa Pak siapa ibu lupa namanya, kalau Babe nama aslinya siapa ya, biasanya ibu manggil Babe aja gitu ya. Tahu kan ya OB yang di lantai 1? Nah itu juga menderita hipermetropi. Misalkan Babe itu cuma bisa ngelihat paling dekatnya itu di dua meter atau 200 cm. Jadi dia ngelihatnya kudu dijauhin banget baru kelihatan gitu ya. Nah, maka kekuatan lensa kacamatanya berapa? 4 dikurangin 100 per 200. Tuh, 100 per 200 berapa, Nak? Setengah. Setengah. 4 dikurangin 0,5? 3,05. Maka kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai sama Babe adalah plus 3,5. Kayak gitu, ya. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke, nomor 15 terkait dengan yang namanya jumlah bayangan pada dua cermin datar yang didekatkan. Apa rumusnya? Maaf. Apa? Maaf Bu, tadi 4-nya tuh emang kayak gitu atau dapat dari mana Bu? Rumusnya. Emang rumusnya. Emang dari situnya 4 gitu Bu? Emang 4. Emang 4 dikurangin 100 per SN. SN-nya ini yang nanti bakal beda-beda tergantung dari orang penderitanya, gitu ya. Kalau rumus aslinya memang 4 per 100 dikurangin dengan SN-nya. Jadi SN-nya ini adalah variabel yang berbeda. Kalau 4 sama 100-nya ini adalah variabel yang tidak dapat diubah, gitu ya. Oke, makasih banyak Bu. Oke. Untuk jumlah bayangan pada cermin, N sama dengan atau jumlah bayangan sama dengan 360 dibagi soal atau dibagi jumlah derajat yang diketahui dikurangin 1. Bisa ya? Bisa Bu. Terus uji kandungan makanan. Ini di materi kelas 8 semester 1. Enggak urut, enggak apa-apa ya. Uji kandungan makanan itu nanti akan ada narasi, soalnya itu bentuknya narasi jadi soal cerita gitu ya. Ada seseorang yang melakukan yang namanya uji kandungan makanan menggunakan beberapa reagen. Yang diuji itu antara lain adalah biasanya ada glukosa. Glukosa ini diuji dengan yang namanya Benedict. Hingga nanti jadi jika suatu benda atau suatu bahan makanan diuji menggunakan Benedict lalu dipanaskan dan warnanya berubah menjadi merah bata, maka dapat dikatakan bahwa makanan tersebut mengandung yang namanya glukosa. Terus ada yang namanya uji protein. Tahu kan protein ya? Nah, protein ini diuji dengan reagen yang namanya biuret
Nah, setelah dimasukin biuret, diaduk-aduk, nanti makanan tersebut warnanya berubah, nak, menjadi warna ungu. Kalau warnanya ungu, maka makanan tersebut dikatakan memiliki yang namanya protein. Terus ada lagi yang namanya uji amilum, kadar amilum dalam makanan, digunakan yang namanya iodin atau kalau kita biasanya pakainya betadin gitu ya. Karena di dalam betadin ada iodin. Betadin itu nama merek sebenarnya, merek dagang. Nah, warnanya akan jadi biru kehitaman. Maka suatu makanan tersebut mengandung yang namanya amilum. Tinggal baca aja narasinya. Yang mana yang warnanya sesuai maka dikatakan dia ini mengandung protein, glukosa, amilum. Gitu ya. Paham? Apa? Paham ya? Oke, next. Soal berikutnya itu soal nomor 17. Soal nomor 17 terkait dengan yang namanya sistem pencernaan. Di sini udah ditulisin ya, menentukan enzim-enzim yang berproses atau enzim-enzim pada proses pencernaan. Ingat, enzim pada organ atau pada sistem pencernaan itu ada banyak ya. Nanti bakal disajikan gambar saluran pencernaan. Misalkan gambarnya kayak gini, lalu kalian ditunjukkan gambar mulut, maka kalian cari enzim yang ada di mulut apa namanya dan fungsinya untuk apa. Soalnya bakal kayak gitu, ya. Oke, paham? Paham, Bu. Nomor 18. Nomor 18 ini masih kelas 8 juga tentang zat adiktif. Zat adiktif. Nah, jadi nanti akan ada uraian berupa soal paragraf, nggak nyampe paragraf sih karena cuma beberapa kalimat. Kalian diminta untuk menentukan zat adiktif yang ada pada bahan tersebut atau bahan makanan atau bahan minuman atau apapun itu fungsinya atau dampak buat tubuhnya tuh apa. Gitu ya. Gampang, Bu. Terus, nomor 19 ini tentang sistem peredaran darah. Kalian bakal disajikan gambar kayak gini nih, gambarnya kayak gini. Kalian lalu diminta untuk menentukan urutan dari peredaran darah. Kecil itu dari mana atau urutannya nomornya dari nomor berapa sampai nomor berapa. Sedangkan kalau peredaran darah besar tuh dari mana ke mana. Berarti kalau Ibu nanya, peredaran darah besar itu ada dari nomor berapa sampai nomor berapa jalur darahnya, Nak? Itu yang dari nomor 1 bukan? Ingat peredaran darah besar itu dari bilik kiri apa bilik kanan? Bilik kiri. Bilik kiri, berarti di soal nomor berapa? 5. Nomor Nomor 5. Ingat ya, peredaran darah besar itu dari bilik kiri atau dari jantung ke seluruh tubuh. Bagian jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh adalah bilik kiri. Berarti 5, 8, 10, 9, 6, atau 5, 7 juga boleh dulu ya. Boleh 5 ke 7 atau 5 ke 8. Boleh langsung. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Berarti urutannya adalah nomor 1, 4. Ini kenapa Ibu yang jawab? Kalian pada diam aja sih. Nah, 4, 2, 3. Nah, ya, bisa ya? Gampang kan? Nggak ada perbedaan. Yang kayak gini, kayak gini. Kayak gini-gini aja, enak aja kamu kayak gini-gini aja. Bisa kok. Apa sih? Nggak jelas deh kalian. Bukan kalian ya, maksud Ibu orang-orang yang lagi ada di ruangan ini. Oke, next. Masih kelas 8. Kelas 8 semester 2. Selain ada sistem peredaran darah, kan ada sistem pernafasan ya, Nak ya. Nah, di sini gampang banget disajikan keterangan gejala yang diderita oleh seseorang pasien. Lalu kalian diminta untuk menjadi dokternya. Dokternya harus mengidentifikasi dari gejala yang dikasih tahu si pasiennya ini sakit apa. Sakitnya itu terkait tentang yang namanya pernafasan, sistem pernafasan. Ya, tinggal kalian cari nih. Dia ini ternyata sakitnya asma, emfisema, bronkitis, atau TBC. Gitu ya. Paham? Bu. Harus tahu gejala
gejala dari penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Gampang kan? Nomor 21. 21 ini gambarnya disajikan gambar alat ekskresi. Terus peserta didik dapat menentukan nih penyebab ataupun masalah jaringan yang rusak atau penyakit yang ada pada organ atau alat ekskresi yang ada pada gambar yang kalian sajikan. Kalian lihat. Ingat nak, organ ekskresi itu ada apa? Ginjal, kulit. Ginjal, kulit, paru. Ya, paru dan hati ada 4. Nah, di sini udah dikasih tahu nih gambarnya antara ginjal, paru-paru atau kulit. Kan keluar gambar hati karena di kisi-kisi ibu masukinnya cuma ginjal, paru-paru dan kulit. Nanti akan ada gambar misalkan paru-paru yang sehat sama paru-paru yang bermasalah. Gitu ya. Maka kalian diminta untuk menentukan nih. Berarti orangnya ini sakit apa sih setelah dilihat beda antara paru-paru yang sehat sama paru-paru yang bermasalah. Misalkan paru-paru sehat tuh bersih gitu, nggak ada flek atau apapun, dan di paru-paru yang satu lagi, paru-paru yang sakit, ini ternyata gambarnya ada cairan-cairan yang mengendap di paru-paru tersebut. Berarti si orang ini sakit apa? Kayak gitu. Pertanyaannya bakal seperti itu. Ya, paham? Paham, Bu. Paham ya. Nomor 21 tuh harusnya kalian nggak perlu berpikir keras. Lihat dari gambar udah bisa langsung dapat jawabannya. Nomor 22 udah mulai masuk ke kelas 9. Nomor 22 kelas 9 semester 1 tentang listrik statis. Ini soal teori. Disajikan ilustrasi beberapa benda yang digosokkan dengan benda tertentu. Lalu kalian diminta untuk menentukan efeknya apa. Apakah akan terbentuk yang namanya interaksi antar dua muatan listrik, dan muatan listriknya ini apa aja, menyebabkan gaya tarik-menarik atau menyebabkan gaya tolak-menolak. Kayak gitu pertanyaannya. Ya, paham nomor 22? Coba kalau ibu tanya, yang gampang lah, penggaris digosokkan ke rambut, dampaknya apa? Penggaris akan bermuatan listrik apa, rambut akan bermuatan listrik apa? Penggaris muatannya jadi negatif, rambut muatannya jadi positif. Bisa ya? Gampang kan? Oke, lanjut nomor 23. Masih gampang juga, ini nggak perlu hitung-hitungan. Kalian baca soalnya, disajikan ilustrasi interaksi 4 buah benda. Bakal ada 4 benda nih. 4 benda bermuatan tertentu, kalian diminta untuk menentukan muatan pada setiap benda, positif atau negatif. Ya, bisa ya? Ingat, kalau benda bermuatan sama-sama positif didekatkan, maka akan saling tolak. Kalau muatan berbeda jenis akan saling Menarik. gampang ya? Oke. Ya, nggak ada masalah insya Allah. Nomor 24. 24. Gambarnya kurang lebih bakal mirip, tapi lebih sederhana ternyata. Gampangan yang di soal daripada yang ini. Nanti kalian diminta untuk menentukan berapa besar hambatan pengganti. Ya, berapa besar hambatan pengganti pada rangkaian tertentu. Rangkaian yang ibu masuki rangkaian campuran, berarti ada rangkaian seri dan paralel di dalam rangkaian itu. Tapi lebih sederhana daripada rangkaian ini. Ya, ingat, kalau kayak gini berarti hambatan total penggantinya berapa? Siapa yang mau coba nyari? Ingat nak, pada rangkaian ini pertama kamu cari yang pertama dicari terlebih dahulu adalah yang ini. Ya, 8 sama 4 ini adalah seri. Berarti 8 tambah 4 sama dengan 12. Habis itu kalian cari apa? Kalian cari rangkaian paralelnya. Berarti si 1/12 ditambah 1/12 ya. Berarti 1/12 ditambah 1/12 sama dengan udah 1/12 sama-sama per 12. Berarti jadi 2/12. 2/12 jangan lupa karena kamu mau nyarinya itu adalah RP bukan 1/RP atau besar hambatan pengganti paralel, berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Dan total hambatannya berarti atau hambatan pengganti totalnya R total
Itu tinggal dijumlah ya. 3 di sebelahnya, terus 6 yang tadi kamu cari atau besar hambatan pengganti paralelnya, ditambah sisanya lagi 2. Ya, berarti totalnya ada 11 ohm. Oke. Maka besar hambatan penggantinya adalah 11 ohm, ya. Paham? Alhamdulillah paham. Paham, Bu. Ya. Insya Allah nanti bisa ya, tapi gambarnya nanti bakal nggak kayak gini ya. Kalian harus bisa walaupun gambarnya beda. Ini Ibu cuma contohin aja ya. Nextnya di soal nomor berapa tuh? Nomor 25, ini kalian diminta untuk menentukan berapa tarif listrik yang harus dibayar ya. Udah diajarin kan ya? Nggak usah Ibu ajarin lagi ya. Caranya ini boleh di screenshot. Ini adalah soal, ini adalah cara penjelasannya atau cara menentukan jawabannya. Tinggal kalian cari terlebih dahulu adalah berapa total daya yang dipakai dalam satu hari. Habis itu dikalikan dengan total daya yang dipakai untuk 1 bulan. Dan baru dikaliin sama yang namanya tarif listrik per bulan. Ya, maka akan didapat berapa harus dibayarkan untuk 1 bulan biaya pemakaian. Bisa ya? Insya Allah. Oke, di nomor 26 soalnya nanti bakal mirip-mirip sama nomor 24. Bedanya adalah kalau di soal nomor 24 kalian dimintanya untuk menentukan berapa besar hambatan penggantinya. Sedangkan kalau di soal nomor 26 kalian ini diminta untuk menentukan antara I atau antara kuat arus dan besar tegangan listrik yang ditanya ya. Jadi nanti yang ditanya adalah kalian cari dulu nih berapa besar hambatan penggantinya, baru cari I-nya. Ingat, rumus hubungan antara I dan F dan R adalah, masih ingat kan? Kelas 9 tuh. Fir, ya. F sama dengan I dikaliin dengan R. Berarti kalau mau nyari I atau ingin menentukan berapa kuat arusnya, ya udah I sama dengan V dibagi R. Terus kalau mau nyari R sama dengan V bagi I. Kali I. Bisa ya? Gampang kan? Kalau dari soal yang tadi nih, soal yang atas, tadi kalian dapat hambatan penggantinya adalah R totalnya tadi dapat berapa? 11 ya. Nah, berarti kalau F-nya berapa, Nak? Maka V sama dengan I dikaliin R total. I-nya di soal berapa? 1 ampere. 1. Udah, tinggal 1 kali 11. 11. 11. Bisa ya? Gampang? Tapi nanti di soal mah nggak segampang itu ya. Ibu-ibu, cara nyari R total gimana Bu? Di apa Bu? Diapain Bu? R total tergantung rangkaiannya. Ya, kalau rangkaiannya ini rangkaian campuran kayak gini, kamu cari dulu yang bagian paling dalamnya. Bagian paling dalam itu kerjain biasanya yang bertingkat dulu ya. Buat kerjain yang bertingkat, di sini lihat apakah ini langsung seri apakah ini ada serinya atau langsung paralel. Kalau di soal yang ini yang kalian mau lihat ini adalah diseriin dulu baru diparalelin gitu ya. Maka silakan tambah 4 dulu baru diparalelkan dengan 12. Nah, cara menentukan kalau seri paralelnya kayak gimana yang ini ya. Ingat, kalau paralel tinggal dijumlahin semua, kalau seri pakai 1 per. Kalau di sini berarti yang paralel itu adalah 6 sama 3 ya. Berarti kamu cari nih paralelnya 6 sama 3, berarti 1 per 6 ditambah 1 per 3 gitu ya. Tinggal disamain penyebutnya. Kalau per 6 sama 3 berarti penyebutnya bisa langsung disamain ke 6. Berarti 1 per 6 ditambah, jangan lupa 3-nya diubah jadi per 6, berarti jadi 2 per 6 ya. Habis itu dijumlahin jadi 3 per 6. Karena si RP-nya ini adalah 1 per RP dan kalian mau nyarinya si RP, maka nanti tinggal dibalik. Jadi 6 bagi
3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya. Nah, maka besar hambatan penggantinya tinggal dijumlahin nih. Si R1, si 4 ditambah R penggantinya atau R paralel yang tadi kamu udah hitung sama si 3 yang sisanya. Berarti nanti jadi 4 tambah 2 tambah 3. Ya. Jadi 9 ohm. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Bu. Bisa, Ibu. Semoga bagus hasilnya nanti ya. Next, nomor berapa tuh? Nomor 27. Nomor 27 udah masuk ke pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu adalah di nomor 27 ingat pewarisan sifat ada 3 jenis kan ya? Ada apa aja? Monohibrid, dihibrid. Monohibrid itu kan ada 2, monohibrid dominan atau monohibrid intermediate dan terakhir adalah dihibrid. Monohibrid ini adalah perkawinan antar satu sifat yang berbeda dengan menghasilkan, kalau yang dominan berarti nanti hasil anakannya kebanyakan bakal mengikuti sifat si dominan induknya. Sedangkan kalau perselangan monohibrid intermediate, kalian dibentuk nanti anaknya itu memiliki bentuk baru, yaitu bentuk gabungan antara si dominan dan resesif. Gitu ya. Misalkan contohnya adalah mawar merah dikawinin sama mawar putih, maka anaknya nanti bakal ada yang warnanya campuran merah sama putih, yaitu pink. Gitu ya. Nah, itu artinya adalah monohibrid intermediate. Nah, kalau di hibrid ini adalah perbandingan antara atau persilangan antara 2 individu yang memiliki 2 perbedaan sifat ya. Kalau untuk nomor 27 nanti soalnya tentang sifatnya yang berbeda cuma 1, dia ini termasuk ke dalam monohibrid. Terus Ibu baca dulu. Oh, monohibridnya 1 adalah monohibrid dominan biasa. Lalu kalian tinggal dicari berapa sih jumlah anakan yang terbentuk atau sifat anakan yang terbentuk pada persilangan tersebut. Jika diketahui bahwa total anakan pada persilangan keduanya itu adalah contohnya misalkan jumlah anakannya ada 20. Berarti kalau pada dominasi penuh yang warnanya merah ada berapa? Cara ngitungnya yang pakai tabel-tabel gitu. Nggak usah pakai tabel, harusnya kalian hafalin ya. Kalau dominan itu perbandingannya anakannya udah pasti 3:1. 3:1. 3-nya yang dominan, 1-nya yang resesif. Ya, kalau dominannya yang warna merah berarti 3/4 dikali totalnya tadi Bu bilang ada berapa? 20 ya. Berarti ada 15 anakan yang sifatnya dominan gitu ya. Ini kalau monohibrid dominasi penuh. Kalau monohibrid intermediate udah pasti nih. Kalau dikawininnya sesama dengan F1 ya. Perbandingannya udah pasti 1:2:1. 1 dominan, 2 ini campuran, 1 lagi adalah yang resesif gitu ya. Nah, maka misalkan kalau mawar merah campur mawar putih, maka 1-nya merah, 1-nya putih, 2-nya itu warna pink ya. Kalau Ibu tanya berapa total mawar warna putih dari 160 anakan yang terbentuk, berarti berapa? 1/4 dikaliin 160. Berapa jadi? 40. Itu ya. Sedangkan kalau yang soal intermediate, ini adil ya, monohibrid, dominan, dihibrid, sama yang terakhir adalah dihibrid juga ya. Dihibridnya yang terakhir adalah kalian disajikan ilustrasi persilangan dihibrid, lalu disajikan tabel hasil persilangannya. Udah nggak usah pusing-pusing bikin tabelnya lagi karena di soalnya udah ada tabelnya. Kalian tinggal nunjukin di tabel nomor berapa yang sifatnya sesuai dengan soal yang diinginkan. Gitu ya. Untuk persilangan atau dari soal nomor 27, 28, 29, 30 ada masalah nggak? Sampai 29 maksud Ibu?
Udah ada ya? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ibu nextin dulu. Nah, nomor 30 ini tentang gaya listrik. Kalian ingat rumus pada gaya listrik di rumus listrik statis? Interaksi antar dua buah benda bermuatan tertentu akan menimbulkan yang namanya gaya listrik. Gaya listriknya ini bisa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak ya. Nah, besar gayanya yang kalian cari. Cara menentukan besar gayanya adalah tinggal pakai rumus kakiku Retak-retak. ya. Untuk nomor 30 yang dicarinya adalah besar gayanya, berarti tinggal masukin aja angkanya. K itu berapa? Lupa kah? 9 kali 10 pangkat 9. Nah, oke Ibu coba contohin satu soal aja ya, biar kalian langsung kebayang ngitungnya kayak gimana, ingat lagi ya. Diketahui Ibu langsung buat, oh nggak keketik, bentar. Q1 sama dengan 3 kali 10 mikrokulum, berarti 10 pangkat. Ingat mikrokulum itu 10 pangkat minus 60 ya. Terus Q2-nya R-nya dan kedua muatan tersebut itu terpisah dengan jarak, maka tentukan berapa besar gaya kulumnya. Berarti berapa? Sembilan kali, iya nggak sih, Bu? Enggak 9 depannya. Ingat, kakiku retak-retak. Iya, apa ya depannya ya? Langsung jawaban apa mau caranya dulu yang kamu mau jelabarin? Caranya, Bu. Oh, Kaknya itu 9 kali 10 pangkat min 9. yang besarnya selalu sama di setiap tempat. K itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat positif 9. Terus Q1-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 6. Q2-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5. Dibagi sama R-nya, jangan lupa R-nya itu dalam satuan meter dan harus dikuadratkan. Berarti R-nya berapa? Berarti R-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratin 2. Ya. Artinya adalah tinggal 9 kali 10 pangkat min 4. Biar kamu ngitungnya gampang, kelompokin yang nggak ada pangkatnya sama yang ada pangkatnya. Yang nggak ada pangkatnya itu kan adalah 9, 3 sama 1. Yang nggak ada pangkatnya tuh. Yang ada pangkatnya adalah 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat minus 6 ditambah 10 pangkat minus 5. Ya, habis itu baru dibagi sama si R-nya. Tadi yang kamu dapat adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Dari mana, Bu? Dari 3 pangkat 2, 9. 10 pangkat min 2 kalau dikuadratin itu adalah 10 pangkat 4. Ya, pangkatnya tinggal dikali. Bu nulisnya masih. Ada yang bisa dicoret? 9-nya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 3 kali 1. 3. 3 kali 10 pangkat. Pangkat dijumlahin dulu ya, Bu, itu dalam kurungan. Pangkat berapa? 2, Bu. Iya, awalnya min 2. Ibu udah langsung aja. Kebiasaan. Lihat, kalau yang atas, berarti kalau diselesain itu adalah 3 dikaliin 10 pangkat min 2.
Min 2. Dari mana Bu min 2? Ya dari 9 dikurangin 6 itu kan 3. 3 dikurangin 5 ya min 2 ya. Habis itu sisanya yang bawahnya adalah karena 9-nya udah kamu coret berarti sisa 10 pangkat min 4. Nah ingat 10 pangkat min 4 membagi 10 pangkat 2 berarti nanti pangkatnya jadi dikurang ya. Makanya hasil akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat berapa? 2. Ibu, itu kan tadi 9 ditambah min 6 itu kan 3. Ya. 3. Nah, itu kan min sama min kan positif, Bu. Kok nggak ditambah, Bu? Yang mana? Pak. Itu yang habis 6. 9 tambah min 6. Nah, sama 5 itu dikurang apa ditambah? Lihat, 9 ditambah min 6. Berarti kan kamu punya uang 9, mau dipakai 6. Berarti sisanya tinggal berapa? 3 ya. Terus ditambah sama min 5. Ditambah min 5 itu berarti kamu nambah utang apa nambah duit? Nambah utang. Nambah duit utang. Berarti uang kamu awalnya 3, mau beli barang yang jumlahnya 5. Berarti utang kamu uangnya kurang 2. Ya, makanya hasilnya yang atas adalah 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti dikurangi semua itu, Bu? Iya, dikurangi semua. Kecuali ini minus ketemu minus. Kalau ini plus ketemu minus, hasilnya tetap dikurang. Ya, Pak ya? Oh, oke. Kecuali yang bawah nih. Yang 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Jangan lupa, kalau dibagi itu kan nanti pangkatnya bakal dikurang. Maka jadi min 2 dikurang min 4. Min ketemu min jadi positif. Makanya nanti min 2 ditambah 4, jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat 2 Newton. N-nya yang besar. Gitu ya. Oke, Bu. Oke, next-nya adalah kalau ada gaya listrik maka akan ada yang namanya medan listrik ya. Bedanya medan listrik sama gaya listrik apa? Kalau medan listrik ini rumusnya beda sama gaya listrik ya. Kalau gaya listrik kakiku retak-retak, kalau medan listrik kaki retak-retak. Kinya cuma 1. Bisa ya? Nggak usah Ibu praktekin lagi, masih ingat kan ya? Ingat, Bu. Oke, next, pewarisan sifat lagi. Ini nyempil, kenapa pewarisan sifatnya nyempil di situ? Jadi pertanyaannya tentang pewarisan sifat yang terakhir ini adalah kalian dikasih tahu gejala dari suatu penyakit pada pewarisan sifat atau penyakit menurun. Lalu kalian diminta untuk menentukan apa sih yang diderita sama orang tersebut, gitu ya. Misalkan contohnya adalah seseorang ini tidak memiliki gigi sepanjang hidupnya dari bayi sampai dewasa. Berarti orang tersebut memiliki penyakit anodonti. Cari ya nama penyakitnya gitu. Terus contoh misalkan lagi penyakit di mana orang tersebut memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada orang lainnya. Berarti orang tersebut gigantisme, Bu. Gitu ya. Jadi ya nanti akan ada gejala lalu kalian diminta untuk menentukan dia ini sakitnya apa. Paham ya? Bisa? Oke, Lanjutnya adalah di soal nomor 33 akan ada gambar tentang rangkaian listrik. Ini hukum 1 Kirchhoff ya, di mana besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari rangkaian tersebut ya. Nanti akan ada soal rangkaian, tapi bentuk rangkaiannya nggak kayak gini, mirip-mirip sama ini tapi bakal ada atas bawah. Jadi ya pada atas sama bawahnya sama, yang dicari adalah dari I1 sampai dengan I5 ya. Kalau soalnya kayak gini berarti I1 berapa?
Ingat, pertama masuk 50 ampere. Dia melewati 2 percabangan. Ada yang ke I1 sama yang ke bawah. Yang ke bawahnya 30. Berarti yang ke I1 20. 20. Bang ya, lanjut terus. Kalau yang 30, kita lihat ada lewatin 2 percabangan lagi. Ke 15 sama ke I5. Berarti I5 berapa? 15. 15. Nah, karena buat jawabannya si I4 sama I6 ini butuh yang ini, kita lihat yang atas dulu deh. Kamu lihat yang atas, buat ngelihat yang atasnya ini kamu mesti dapat nama yang I6. Nah, I6 itu adalah arahnya nanti bakal ke 23 ya. Kalau 23 ini pertemuan dari 15 dan I6, berarti I6 itu berapa? 8, Ibu. 8. Sedangkan I4 itu adalah dari si I5 ke I6 kan ya? Kalau dari awalnya 15, I4-nya nggak tahu. Jadinya 7, Ibu. I4-nya 7. Berarti I2? I2-nya berarti 27. 27. I3? 50. 50. Kayak gitu. Cuma tinggal tambah-tambahan, kurang-kurangan ya. Untuk yang hukum Kirchhoff harus benar semua. Teliti aja hitungnya. Bisa? Kita next. Maaf. Habis diginiin nanti ditambah-tambahin lagi. Apa cukup sampai situ doang? Enggak sih, enggak usah ditambah-tambahin lagi. Cukup dari jawab apa yang ditanyain. Kalau yang ditanyanya cuma I1, I2, I3, I4, I5 ya udah cari aja I1, I2, I3, I4, I5. Ya. Nah, cuman bedanya adalah ingat I3 itu adalah hasil keluaran dari percabangan. Maka sebenarnya nggak usah kamu hitung. Udah pasti jawabannya adalah I masuknya yaitu 50. Ya. Tanggung nih 6 soal lagi. Jam 3 lewat ya sekarang. Oke. Nomor tadi berapa? 34. Ini soal kemagnetan, udah masuk kelas 9 semester 2. Disajikan gambar beberapa benda. Ini aplikasi dari sifat induksi elektromagnetik ya. Ingat, induksi elektromagnetik sama magnetan beda. Kalau induksi elektromagnetik berarti ada pergerakan dari si magnetnya. Contoh benda yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik itu apa aja? Ibu, maaf, tadi pertanyaannya apa? Benda yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik itu apa aja? Ada di buku itu. Kereta bukan? Terus generator, terus sama dinamo sepeda ya, kayak gitu. Nanti kalian cari tuh gambar dari ketiga benda tersebut yang kayak gimana. Gampang ya, nomor 34, 35 kalian diminta apa? Tadi generator, dinamo sepeda, sama apa? Trafo. Oke, Bu. Nah, gambar bawah ini gambar apa? Transformator. Gambar trafo ya. Nanti akan ada gambar trafo, lalu kalian diminta untuk menentukan berapa besar salah satu besaran yang nggak ada. Kalau soalnya kayak gini, diketahui ada V primer, N primer, ada V sekunder. Yang ditanya adalah jumlah lilitan sekunder ya. Berarti berapa jumlah lilitan sekundernya? Tinggal dihitung ya. Ingat persamaannya, N primer per N sekunder sama dengan V primer per V sekunder. Karena di soal yang ada di gambar ini kamu mau nyarinya si NS, maka NS sama dengan NP dikaliin VS dibagi VP. Ya, masukin aja angkanya. NP-nya di soal itu adalah 200. Berarti 200 dikaliin sama VS-nya itu 2200 dibagi sama si VP-nya itu adalah
220. Ada yang bisa dicoret nih ya, 220 sama si 2200 sama-sama dibagi 220. Maka nanti si NS-nya kamu dapat adalah 2000, Ibu. 2000 lipat. Bisa ya? Nanti tapi bukan dicarinya NS, bisa aja yang dicarinya adalah VP ataupun VS ataupun si NP-nya ya. Paham? Pokoknya ada gambar trafo ya. Hubungannya harus tahu. Nggak ada masalah untuk soal trafo ya, karena baru kan belum lama banget, masih di semester 2. Lanjutnya tentang gaya magnet. Gaya magnetnya ini kalian hanya perlu menentukan kutub-kutub dari hasil pembuatan proses elektromagnetik atau proses pembuatan magnet lainnya ya. Ingat proses pembuatan magnet itu ada tiga. Ya, ada elektromagnetik, ada induksi, dan ada dengan cara digosok. Nanti kalian diminta untuk menentukan jenis kutubnya apa saja. Bisa ya? Ibu, dari menentukan jenis kutubnya itu gimana, Ibu? Contohnya, misalkan Ibu mau buat magnet dengan cara diinduksi. Tahu kan ya induksi ya? Induksi itu adalah didekatin. Jadi ada benda yang ingin Ibu ubah jadi magnet sama benda yang emang magnet tetap. Yang benda magnet tetapnya adalah kutub utara. Terus benda yang ingin Ibu jadikan magnet, ini misalkan adalah batang besi yang Ibu kasih nama A sama B di setiap ujung-ujungnya. Kalau B Ibu deketin sama kutub utara, nanti B bakal bermuatan kutub selatan, A-nya kutubnya utara. Nah, kalian diminta untuk nentuin nih, A kutub apa, B kutub apa. Dari proses pembuatan magnet yang ada di gambar yang Ibu sampaikan kayak tadi. Gitu. Paham? Alhamdulillah paham. Makasih, Ibu. Gampang kan? Gampang ya. Oke, next-nya. Nomor berikutnya tentang bioteknologi. Ingat bioteknologi kan kalian pelajarin ada 2 jenis ya. Ada bioteknologi konvensional sama ada bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi modern, kalian ditanyanya adalah suatu produk. Jadi udah ada produknya gitu ya. Nah, kalian diminta untuk menjelaskan si produk ini fungsinya apa atau peran dari produk ini itu apa. Contohnya misalkan dikembangkan hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin adalah untuk contoh pertanyaannya kayak gitu. Berarti jawabannya apa? Untuk membantu pengobatan penyakit diabetes. Terus kalau untuk yang bioteknologi konvensional ini soalnya kalian bakal diminta untuk menentukan bakteri atau mikroorganisme yang berperan dan fungsi dari mikroorganisme tersebut apa. Contohnya misalkan apa mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan kecap. Kecap apa? Aspergillus Wenti. Si Aspergillus wenti ini fungsinya apa? Untuk mengubah yang namanya protein. Jadi protein kacang kedelai ya, kacang kedelai hitam untuk dijadikan kecap, untuk berubah menjadi yang namanya amilum tuh nanti. Soalnya dia bakal berasa manis gitu ya. Atau contoh lainnya adalah apa sih mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan nata de coco? Berarti siapa? Bakteri, asetobakter, Silinium. gitu ya. Bisa ya? Kayak gitu. Gampang kan? Next, soal terakhirnya adalah diberikan pernyataan kegiatan manusia, peserta didik dapat memprediksi perilaku menghemat energi. Gampang banget tuh. Berarti gimana cara menghemat energi yang baik? Gitu doang soalnya ya. Ada pertanyaan nggak dari 40 soal yang sudah dibahas hari ini? Yang Ibu pegang tuh soal TO-nya. Jadi Ibu ngejelasin sambil ngeliatin soal TO-nya. Bagi dong Bu yang itu Bu. Aja bagi dong. Soal TO nggak usah dibagi.